Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Wijaya dengan NIM 231101090006. Dan saya Dina Amalia Zulfa dengan NIM 231101090018. Kami di sini akan membahas materi tentang masa reformasi dan sejarah lokal. Yang pertama yaitu sejarah masa reformasi. Masa reformasi di Indonesia dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Dipicu oleh krisis moneter tahun 1997 hingga 1998 yang mengakibatkan melonjaknya inflasi, kemiskinan, serta gelombang demokrasi besar terutama oleh mahasiswa. Dengan ditandai peristiwa yaitu tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tewas, sehingga mengundang aksi protes besar lainnya yang memperkuat tuntutan rakyat untuk mengakhiri pemerintahan masa Orde Baru. Yang kedua yaitu Presiden masa reformasi. Presiden masa reformasi pertama yaitu B.J. Habibie pada tahun 1998 hingga 1999 memiliki beberapa kebijakan, diantaranya adalah kebebasan pers, Undang-Undang Pers 1999, pembebasan tahanan politik, serta kebijakan otonomi daerah. Presiden masa reformasi kedua yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 1999 hingga 2003. Ini memiliki beberapa kebijakan yaitu diantaranya menghapus diskriminasi Orde Baru, penerbitan Kepres nomor 6 tahun 2000 tentang kebebasan agama dan budaya, dan kebebasan pers bagi etnis Tionghoa. Presiden masa reformasi ketiga yaitu Megawati Soekarno Putri tahun 2001 hingga 2004 memiliki beberapa kebijakan yaitu diantaranya adalah pemulihan ekonomi, penanganan terorisme atau bom Bali pada tahun 2002, dan diplomasi luar negeri. Presiden masa reformasi keempat yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disebut dengan SBY pada tahun 2004 hingga 2014 memiliki beberapa kebijakan, diantaranya adalah konsolidasi demokrasi, gaya kepemimpinan demokratis dan akomodatif, serta perdamaian Aceh. Presiden masa reformasi kelima yaitu Joko Widodo pada tahun 2014 hingga 2024. Beberapa kebijakannya adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran, reformasi birokrasi, Undang-Undang Cipta Kerja, dan penanganan pandemi COVID-19. Presiden masa reformasi yang keenam yaitu Prabowo Subianto 2024 hingga sekarang. Beberapa kebijakan yang sudah dilakukan yaitu pembentukan 48 kementerian, reformasi BUMN, program makan gizi gratis, dan prioritas infrastruktur. Materi yang ketiga yaitu menjelaskan tentang nilai-nilai masa reformasi yang terbagi menjadi dua yaitu nilai waktu pada masa reformasi dan nilai keberlanjutan pada masa reformasi. Yang pertama yaitu nilai waktu pada masa reformasi ini menekankan bahwa reformasi 1998 bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi sebelumnya. Dan yang kedua yaitu nilai keberlanjutan pada masa reformasi. Nilai keberlanjutan pada masa reformasi ini menggambarkan bahwa reformasi bukan hanya pergantian kekuasaan, tetapi sebuah proses pembaruan jangka panjang yang masih berlangsung hingga saat ini. Baik, materi keempat yakni pengertian dari sejarah lokal. Sejarah lokal merupakan kajian tentang peristiwa masa lalu yang terjadi pada wilayah geografis yang terbatas seperti desa, kota, atau komunitas tertentu. Fokus sejarah lokal adalah menggambarkan pengalaman masyarakat dalam ruang lingkup kecil, sehingga memberikan perspektif mendalam mengenai dinamika sosial, budaya, ekonomi, maupun politik di daerah tersebut. Sejarah lokal ini penting karena mampu melengkapi dan memperkaya sejarah nasional yang seringkali bersifat umum dengan menampilkan keragaman pengalaman masyarakat di berbagai daerah. Baik, untuk materi kelima yakni jenis-jenis sejarah lokal. Yang pertama yakni sejarah lokal tradisional, sejarah lokal dilettantis, sejarah lokal edukatif inspiratif, dan sejarah lokal kolonial. Selanjutnya materi terakhir dari materi ke-6, contoh dari sejarah lokal. Yang pertama ini ada pemberontakan petani di Banten 1088. Peristiwa ini dipicu oleh konflik tanah, pemerasan tenaga kerja, wabah penyakit, dan bencana alam.
Konflik ini kemudian melebar ke isu agama dengan beberapa pemimpin pemberontakannya yang juga merupakan ulama. Yang kedua, peristiwa Tanjung Priok 1984, bentrokan antara militer dan masyarakat Tanjung Priok yang mengakibatkan banyak korban jiwa, dengan beberapa sumber menyebutkan korban tewas mencapai lebih dari 400 orang. Yang ketiga yakni peristiwa Talang Sari 1899, tragedi yang terjadi di Lampung Timur akibat penerapan asas tunggal Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Yang keempat yakni pertempuran Manado 1942. Pertempuran ini menjadi penanda pertama kalinya Jepang mengerahkan pasukan terjun payung dalam operasi militernya di Indonesia. Yang terakhir yakni peristiwa 5 Hari Semarang 1945. Peristiwa pertemuan antara rakyat Indonesia dengan pasukan Jepang di Semarang, Jawa Tengah pada masa transisi kekuasaan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.